Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa usaha kita. Ya, saat ini saya berada di rumah Bu In. Bu In ini salah satu pengusaha jamu. Ya, ada jamu kunyit asam dan ada jamu wedang jahe. Ya, seperti apa proses pembuatan jamu wedang jahe dan kunyit asam, serta sejak kapan Bu ini mulai menggeluti usaha jamu nih. Yuk kita ikuti liputannya. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa nih? Iin. Bu In. Bu In usaha apa aja nih Bu? Kami usaha jamu, kunyit asam dan wedang jahe. Iya, seperti apa nanti proses pembuatan jamu wedang jahe dan kunyit asam? Yuk pemirsa usaha kita ikuti liputannya. Silakan masuk Bu. Iya. Pandemi COVID-19 meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara daya tahan tubuh. Salah satunya dengan meminum jamu yang dipercaya menyimpan sederet khasiat bagi kesehatan dan kebugaran tubuh. Perubahan gaya hidup masyarakat yang mulai beralih ke minuman herbal tradisional karena dinilai lebih sehat membuat jamu semakin naik daun. Kondisi ini menjadi peluang bisnis bagi Iin, salah satu penjual jamu, wedang jahe, dan jamu kunyit asam yang berlokasi di Jalan Muzafarsa, Balai Kayang, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Sri Indrapura. Iin menceritakan awal mula merintis usaha jamu kunyit asam dan wedang jahe berawal dari kedua orang tuanya yang terkena COVID-19, di mana ibunya yang sering mengkonsumsi jamu herbal ketika terkonfirmasi COVID-19, daya tahan tubuhnya lebih kuat dibanding bapaknya yang jarang mengkonsumsi jamu. Dari pengalaman itulah Iin bersama keluarganya sering mengkonsumsi jamu. Dan seiring berjalannya waktu, Iin mencoba untuk memasarkan produk jamu buatannya. Ya Bu In, mungkin Bu In bisa ceritakan awal mula Bu In menggeluti usaha jamu ini seperti apa nih awalnya? Awal mulanya waktu pandemi dulu, kami kan ada keluarga yang kena pandemi. Kebetulan orang tua kami kena pandemi. Tahun 2021 bulan Juli. Bulan Juli itu kan COVID lagi marak kali. Jadi ibu kami tuh dia sering minum ini kunyit asam, ibu kami. Tapi ayah kami tak sering. Jadi pas kena COVID-nya ibu kami tuh agak mungkin daya tahan tubuhnya itu agak bagus gitu dibandingkan ayah. Jadi tingkat kena COVID-nya itu terlalu kuat di ayah gitu. Kemudian kami akhirnya ngikutin cara ibu kami untuk minum jamu. Jadi saya buat jamu setiap pagi, kemudian saya bawa ke kantor, saya minum. Lalu teman-teman kami tuh mencoba dan dia tertarik. Terus mereka bilang rasanya agak enak, cuman gimana sih caranya biar enak lagi. Jadi saya berinovasi gimana caranya orang-orang yang anak-anak muda nih, anak milenial nih banyak yang nggak suka jamu. Jadi gimana caranya anak milenial bisa minum jamu. Jadi saya coba, saya combine. Biasanya orang pakai jeruknya jeruk lemon, ini saya coba pakai jeruk peras. Jadi banyak yang suka. Dari situlah banyak orderan kami gitu. Jadi sebenarnya nggak sengaja, cuman jadinya hoki. Ya, pemasarannya selama ini lewat apa aja nih? Kebetulan selain dari reseller, kami di sini kan kami ada WA, bisa via WA di nomor ini, lewat reseller ataupun kami ada media sosialnya sendiri. Online ya, bisa Iya, online. via online. Ya, sejauh ini apakah dari luar Siak juga sudah ada yang pesan lewat online atau gimana nih? Sebenarnya udah ada banyak yang udah pesan, cuman karena kemungkinan dari ekspedisinya kan terlalu jauh, jadi kami masih belum menyanggupinya karena kan ini nggak tahan kalau misalnya lebih dari ini kan, lebih dari 7 hari atau berapa hari gitu. Tahannya kan kalau di suhu ruangan kan 3 hari. 3 hari ya, Iya, tahan. sebenarnya banyak. Iya. Mungkin ke depan ada pengembangan apa nih terhadap jamu nih? Mungkin bisa dijadikan serbuk atau tablet atau apa gimana nih ke depannya? Kami baru mau belajar gimana caranya buat serbuk. Jadi gitu. karena kan banyak nih yang apa namanya order dari daerah lain gitu kan, banyak. Tapi kami nggak bisa karena ini kan kendalanya dia cairan, jadi kan nggak tahan gitu. Jadi kami mau coba untuk buat serbuk. Nanti di serbuk itu nanti kami
kasih tahu tahap-tahapnya gimana caranya biar rasanya sama seperti dengan yang cairan ini. Nanti kalau dia buat di rumah gitu. Atau ke depan bisa dikombinasi dengan susu atau gimana atau dengan apa Bisa. supaya Kami rencana mau buat tapi masih ini masih riset ini serai dengan apa bunga talang. Oh, Itu gitu. kami kombinkan gitu. Ya sejauh ini untuk bahan-bahan bakunya sendiri apakah mengalami kesulitan atau gimana? Alhamdulillah tidak. Kalau untuk bahan bakunya, karena kebetulan kan ini semua bahannya itu bahan pon-pon, bahan herbal. Jadi di pasar alhamdulillah ada semua. Ya, dalam satu hari itu atau satu bulan lah bisa menghabiskan berapa kilo kunyit dan berapa kilo jahe? Berapa kilo? Mungkin 10 kiloan bisa lebih. Kami nggak pernah ngitung sih, tapi setiap minggu kami bisa beli itu di atas 2 kilo. 2 kilo berapa botol tuh? Sehari bisa memproduksi berapa botol? Sehari di atas 10 botol. 10 botol ya. Melalui tangan Iin, bahan-bahan jamu seperti serai, jahe, kunyit, asam jawa, dan gula merah diolah menjadi jamu yang nikmat dan kaya manfaat serta menjadi bisnis yang menggiurkan. Cara pengolahan bahan-bahan tersebut sebenarnya sama dengan cara pembuatan jamu tradisional pada umumnya. Sebelum diolah, bahan-bahan dikupas dan dibersihkan terlebih dahulu, lalu dipotong-potong serta dihaluskan dengan menggunakan blender. Proses selanjutnya ditambahkan air dan gula merah dan diaduk-aduk hingga mendidih. Ya, pemirsa, usaha kita untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan wedang jahe milik Bu Iin. Yuk kita ikuti cara proses pembuatannya. Ya, Bu Iin, ada apa aja nih bahan-bahan yang dibutuhkan untuk wedang jahe? Untuk wedang jahenya sendiri, bahan-bahannya itu ada serai, kemudian ada jahe sendiri, dan kemudian kita pakai dengan gula merah. Yang pertama itu jahenya kita potong dulu karena nanti jahenya akan kita blender. Oh gitu. Ini ukurannya ini untuk 2 botol wedang jahe. Oh, 2 botol wedang jahe, ukurannya jahenya berapa ruas? 2 ruas kayak tadi. Iya, kita 2 ruas. Terus kalau untuk serainya itu 2 batang tapi yang agak kecil, yang agak gitu. sedang kecil gitu. Kemudian setelah kita masukkan dalam sini. Oh, proses selanjutnya di blender kita ya. Blender. Kita blender. Ukuran airnya berapa gelas? Satu botol itu 250, berarti sekitar 500 ml. 500 ml ya. 500 ml ukuran airnya. Ya, proses selanjutnya akan di blender ya. Kemudian kita masukkan airnya. Lalu kita blender. Kita blender. Setelah di blender, disaring. Kita rebus dulu. Oh gitu. Kita rebus dulu. Direbus kira-kira berapa menit? Nanti kalau dia udah mendidih, kita kasih waktu sekitar 1 atau 2 menit. Biar dia tingkat didih dia biar udah tanak gitu. Baru kita matikan. Oh gitu. Kita masukkan Gula merah. Gula merahnya. Gula merah, ukuran gula merahnya berapa gram? Kalau untuk 2 ini 2 botol itu 80 gram. 1 botolnya itu 40 gram. Ini kita tunggu sampai dia nanti mendidih. Kurang lebih 5 menit dia bakalan mendidih. Dan itu proses selanjutnya diamkan sampai dia dingin. Karena kan bahan kita ini kan plastik. Jadi diamkan sampai dia dingin, paling tidak rom-rom kuku lah gitu. Baru kita packing, masukkan ke dalam
botol wedang jahenya. Ya Bu In, untuk menghasilkan kualitas jamu yang bagus tentunya nih dibutuhkan bahan-bahan yang berkualitas nih. Ya, mungkin Bu In sendiri dalam memilih bahan-bahan itu memang sangat yang diutamakan yang bahan-bahan bagus atau gimana? Pastinya karena kami sendiri yang langsung cari bahan-bahannya. Kalau untuk kunyit, jahe, lengkuas, serai, itu memang kami pastikan bahan-bahannya. Memang biasanya kalau di pasar tuh kan ada yang dia masih kotor, kami memang cari yang dia udah bersih dan dia masih fresh gitu. Terus kalau untuk kunyit asam yang jeruk pun kami pakainya itu jeruknya itu ya jeruk manis yang manis, bukan jeruk yang untuk apa namanya air jeruk gitu. Enggak. Gitu. Tapi memang jeruk itu memang udah manis gitu. Jadi rasanya itu memang enak untuk diminum. Dan juga tidak pakai bahan pengawet tentunya ya. Enggak, kami semuanya pakai bahan alami. Alami ya. Dan ketahanan untuk apanya sendiri berapa lama nih? Kalau untuk jamu ini, kalau di suhu ruangan itu dia bisa bertahan sampai 3 hari. Tapi kalau kita masukkan di dalam kulkas itu bisa lebih dari 3 hari karena dia suhunya suhu es. Oh gitu. Ya udah mulai mau mendidih. Kita tunggu sampai gula merahnya ini dia mencair dulu. Berarti tadi jahenya nggak perlu disangrai dulu nggak ya? Enggak, kita rebus aja. Sebenarnya kalau kita bisa misalnya mau buat di rumah juga bisa, tapi jahenya digeprek aja bisa. Tapi kita ini kan kalau jahenya digeprek itu rasanya kurang. Oh gitu. Hangat dari jahenya itu kurang. Kurang ya. Makanya kami lebih milih jahenya itu kami blender. Gitu. Ini sebentar lagi nanti kita angkat. Nah ini kalau udah kayak gini, berarti ini bisa untuk kalau dikemas bisa jadi 2 botol kemasan ya? 2 botol kemasan. Untuk ukuran 500 cc air. 200 ya. Untuk 500 itu kita dapat 2 botol. 2 botol. Botolnya 250 ml. Ini kan udah agak mendidih sedikit, biar nggak ada rasa getir gitu. Jadi kita tunggu sebentar aja, nanti baru kita angkat. Selesai. Kalau untuk proses jamu kunyit sama juga di blender? Iya, sama. Kita blender semuanya. Nanti kalau udah dingin, kita saring, baru kita packing, kita kemas. Itu dicampur juga dengan serai, dengan jahe? Ya, kalau kunyit asam itu kunyit, jahe, serai, lengkuas, asam jawa, baru kita kasih gula merah. Dan jeruk apa kombinasinya? Kalau untuk rasa jeruk nanti kita kasih jeruk kerasnya. Nanti kalau seandainya untuk rasanya kadang ada ibu-ibu yang mau ada sirihnya, gitu. nanti kita kasih sirih, tapi kita rebus ulang lagi karena kan tadi belum ada sirih gitu. Gitu. Sesuai permintaan pelanggan. Iya. Ataupun ada yang diabetes tapi pengen minum jamu, jadi itu kita kasih yang nggak pakai gula. Oh gitu. Dia bisa kombinasikan pakai gula diabetes sendiri yang di rumah. Iya. Ya, pemirsa, proses selanjutnya setelah bahan-bahan tadi direbus dan mendidih, dibiarkan sampai sampai dingin dan nanti baru dilakukan pengemasan. Ini hasilnya setelah kita melakukan pengemasan dari wedang jahe tadi. Setelah dingin, baru kita saring, baru kita kemas dalam bentuk seperti ini. Di sini kami memproduksi ada beberapa jenis, ada kunyit asam dan ada wedang jahe. Untuk kunyit asamnya itu sendiri ada beberapa rasa, ada sirih, kemudian ada rasa original, kemudian ada rasa jeruk, satu lagi ada rasa tanpa rasa. Jadi untuk orang-orang yang diabetes bisa nanti dikombinasikan dengan gula jagung yang ada di rumah. Iya, Bu In, satu botol ini berapa harganya nih, Bu In? Harganya 10.000. Ya, Bu, ini pemasarannya udah sampai mana aja nih? Pemasarannya ini kita baru
tiga kecamatan, karena kami punya resellernya itu Siak, Mempura, sama Petugasip. Jadi di Siak, di Mempura, kemudian di Petugasip. Itu kami ada resellernya di situ. Setelah mendidih dan matang, jamu-jamu tersebut didiamkan hingga dingin, lalu disajikan ke dalam botol jamu yang menarik dan kekinian dengan ukuran 250 ml. Iin mengaku usaha jamu ini ditekuni sejak bulan Juni 2021 hingga saat ini omset yang dihasilkan dari hasil penjualan jamu mencapai 50%, sehingga dapat membantu ekonomi keluarga. Iin juga mengatakan dalam 1 bulan bisa memproduksi 10 kg kunyit, sehingga dalam 1 hari Iin mampu memproduksi jamu sebanyak 10 hingga 15 botol jamu, baik jamu wedang jahe maupun jamu kunyit asam. Biasanya 1 botol jamu dijual Rp10.000 dan dipasarkan melalui WhatsApp dan media sosial lainnya, serta melalui reseller yang ada di beberapa kecamatan. Ya Bu In, dari usaha jamu ini kan tadi setiap hari bisa menghabiskan 10 botol jamu, baik wedang jahe ataupun kunyit. Tentunya nih berpengaruh terhadap ekonomi, peningkatan ekonomi. Ya, apakah Bu In sendiri sudah merasakan dari hasil jamu nih Bu In? Alhamdulillah kami sudah merasakan, karena kan awalnya memang kami coba-coba Coba-coba gitu, ya. Coba-coba, tapi ternyata banyak sekali peminatnya karena memang rasanya juga enak. Jadi alhamdulillah sih lumayan menambah penghasilan untuk rumah tangga kami. Ya, mungkin ke depan terakhir nih harapan Bu In terhadap jualan usaha jamu ini, apa saja sih yang belum Bu In gapai nih? Mungkin dari segi perizinannya, dari segi mungkin kemasan botolnya, atau gimana ya, bisa ceritakan? Kalau untuk harapan kami, insya Allah kami mungkin bakalan mengurus, semoga bisa secepatnya kami mengurus perizinannya, karena biar lebih mudah kami untuk proses penjualannya, lebih aman juga. Kemudian semoga kami bisa memperbaiki kemasannya dan kami bisa memperbaiki tingkat pemasaran kami biar lebih modern lagi, jadi bisa sampai ke halayak ramai yang lebih jauh lagi dibandingkan yang sekarang. Ya, kemasannya mungkin tidak hanya botol ya, nanti juga Dalam serbuk. Ya, sejauh ini apakah sudah pernah nanya-nanya ke bagian kesehatan, bagian yang mengurus perizinan atau gimana nih? Kalau pengurusan perizinan kami udah mulai nanya-nanya gimana proses-prosesnya gitu. Jadi kami masih proses melengkapi berkas-berkasnya kayak gitu. Tapi kalau untuk ke kesehatannya kami belum ada. Ya, mungkin banyak sekali manfaat dari jamu ini ya Bu In ya, untuk itu tadi seperti untuk menambah imun. Ya. Dan juga mungkin nanti dapat menambah nafsu makan bagi anak-anak. Jadi kalau untuk wedang jahe ini banyak sih teman-teman kami yang batuk, suaranya sampai hilang. Kayak saya kasih ini aja sembuh, alhamdulillah sembuh. Udah lebih dari beberapa orang, udah banyak yang itu yang merasakannya. Jadi jatuhnya jamu ini kami buat itu sebenarnya untuk imunitas kita, karena kan herbal untuk imunitas. Cuman ada tambahan-tambahannya. Contohnya kalau kayak wedang jahe ini kalau untuk orang yang batuk bisa meredakan batuknya, bisa memperbaiki tenggorokannya yang awalnya enggak keluar suaranya, ini bisa gitu. Terus kalau kunyit asam sirih ini untuk ibu-ibu, ada beberapa kawan kami juga yang udah merasakan khasiatnya kayak kunyit asam sirih ini. Bisa untuk melancarkan haid ya, dan juga kekebalan tubuh, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini. Seiring banyaknya peminat jamu, Iin berencana akan mengembangkan usaha jamunya dengan kemasan berbentuk serbuk sehingga bisa tahan lama dan bisa dipasarkan keluar Kabupaten Siak. Selain itu kami berharap semoga kami bisa membuat gerai ataupun kita bisa buat kayak kafe, tapi kafe itu isinya
minuman-minuman herbal. Iya. Jadi anak-anak muda zaman sekarang nggak cuma ngopi, Iya, betul. tapi dia bisa minum minuman yang berkhasiat untuk dia, yang ada manfaatnya untuk dia. Tapi ini anak milenial tuh bisa nongkrong di situ gitu. Nongkrong sambil menikmati minuman sehat. Iya, jadi iya. kami bisa membuat jamu ini bisa masuk ke kafe-kafe kalangan anak-anak muda sekarang. Iya, jadi tidak lagi jamu ini menjadi momok yang menakutkan bagi anak-anak muda ya, karena kesannya jamu tuh terlihat pahit. Iya. Dia itu ya nggak enak baunya. Jadi dengan adanya inovasi dari Bu In ini yang dikombinasikan dengan rasa yang enak, rasa yang manis, yang alami, jadi jamu yang enak dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Ya Bu In, itu aja yang bisa saya informasikan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin membeli jamu, bisa Bu In promosikan lewat mana nih? Jadi untuk yang mau pesan jamu itu bisa hubungi nomor 0831 2442 1467. Iya, terima kasih Bu In atas informasi yang diberikan. Semoga usaha Bu In semakin maju dan berkembang serta diterima di masyarakat luas. Iya, terima kasih. Nah, bagi Anda yang penasaran dan ingin mencoba jamu buatan Iin, Anda bisa hubungi nomor WhatsApp 0831 2442 1467 atau datang langsung ke Jalan Balai Kayang 2, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Sri Indrapura.